Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rapiudin, kelas AK 102 Prodi Akuntansi. Dan tak lupa pula saya hormati Bapak Agung Riyadi, SKWM, MKOM selaku dosen. Saya di sini ingin memaparkan ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2024 atau 2025 dengan tugas kelompok yang kedua kalau nggak salah, dengan tema peran teknologi digital dalam peningkatan kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak. Apa sih yang disebut dengan teknologi digital? Teknologi digital sebuah teknologi informasi yang lebih mengutamakan kegiatan dilakukan secara komputer atau digital dibandingkan menggunakan tenaga manusia. Teknologi digital lebih cenderung pada sistem pengoperasian yang serba otomatis dan canggih dengan sistem komputeralisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Saatnya perkembangan teknologi dan gaya hidup masyarakat membawa perubahan yang pesat pula akan membutuhkan teknologinya. Digital transformation atau transformasi digital yaitu sebuah perubahan cara penanganan sebuah pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas. Salah satunya di bidang yang telah melakukan transportasi digital di Indonesia adalah dalam bidang pajakan. Pajak merupakan pembayaran atau dapat dikatakan sebagai iuran oleh pribadi maupun kelompok usaha yang dibayarkan kepada negara dan dapat dihitung sebagai hutang serta dapat dilakukan dengan paksaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2027 Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan sumber pendapatan negara yang paling dominan dan berkontribusi terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pajak memiliki peran hingga 67,51% dari total pendapatan negara. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 65,27%. Namun, meskipun pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar di Indonesia sendiri, tingkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak hanya mencapai sekitar 12 hingga 13%. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan membayar pajak masyarakat Indonesia berada di angka rendah, bahkan menduduki peringkat rendah di Asia Tenggara. Kepatuhan wajib pajak yaitu kewajiban subjek pajak untuk dapat berpartisipasi dengan tanpa paksaan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dimensi ataupun indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau kesediaan membayar pajak. Menyampaikan serta mengisi formulir pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat penting mengingat
mengingat Indonesia memiliki sistem pajakan self-assessment yang mengandalkan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajibannya secara akurat. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya ini menyebabkan menurunnya penerimaan pajakan. Salah satunya yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah rumit dan lamanya sistem administrasi perpajakan yang menyita waktu wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk datang ke kantor pajak. Dengan memanfaatkan adanya kemajuan teknologi, saat ini Direktorat Jenderal Pajak atau yang disingkat dengan DJP melakukan transportasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada awal tahun 2005, Direktorat Pajak eh, mengeluarkan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu e-system atau elektronik sistem elektronik untuk administrasi pajak tersebut diantaranya yaitu e-registration, e-filing, sama ISPT dan e-billing. Modernisasi ini dinilai akan sangat bermanfaat sebagai upaya peningkatan tax ratio, penghindaran dan penggelapan pajak, serta mendorong kepatuhan wajib pajak. Sistem e-registration merupakan layanan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran pajak secara daring ya, mengubah data, serta melakukan verifikasi atau pembatalan pengukuhan pengusaha kena pajak. Sistem e-billing mewajibkan setiap wajib pajak untuk menggunakan kode billing dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara elektronik. E-filing merupakan mekanisme yang memberikan kemudahan yang signifikan dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau disingkat SPT secara elektronik. E-filing dapat diakses dari mana saja, tetapi harus dilakukan secara serentak. Pajak dalam bentuk dokumen elektronik yang dibuat oleh wajib pajak untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem perpajakan yang semula manual dinilai masih memiliki banyak kelemahan, khususnya bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Seperti wajib pajak yang memiliki transaksi cukup besar dalam pelaporan SPT diharuskan untuk melampirkan dokumen-dokumen dalam jumlah yang cukup banyak untuk diserahkan ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Selain itu, waktu yang cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan bahkan terlambat sehingga dapat menimbulkan sanksi denda akibat keterlambatan pelaporan tersebut. Kelemahan lain dalam sistem manual adalah kesalahan pada manusia. Dalam proses rekapan ulang data oleh Fiskus, kebutuhan akan teknologi yang makin tinggi dan menuntut membuat orang mulai mempelajari dan mengikuti perkembangan teknologi informasi. Tujuan diperbaharui sistem pajak dengan ditambah e-sistem diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan dan produktivitas pegawai pajak.
Penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan bertujuan untuk membantu memudahkan wajib pajak dalam memproses data perpajakannya dalam hal pendaftaran, perhitungan dan pelaporan pajaknya, serta pengaruhnya pada tingkat kepatuhan kewajiban pemenuhan perpajakan. Ada beberapa metode ya yang saya buat. Metode yang pertama yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yaitu metode yang mengandalkan pengu- pengukuran objektif dan analisis matematis atau statistik terhadap sampel data yang diperoleh melalui kuesioner, jejak pendapat tes, atau instrumen penelitiannya untuk membuktikan atau menguji hipotesis atau dugaan sementara yang diajukan dalam penelitian. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiono di tahun 2018, halaman bukunya 14, adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau mengandalkan empirisme yang digunakan untuk peneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak atau random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian objektif dan analisis data bersifat jumlah atau banyaknya kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode yang kedua, populasi dan sampel. Menurut Sugiono, tahun 2018, halaman 117, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan pendapat tersebut, populasi secara umum dalam penelitian ini yaitu mencakup semua masyarakat yang telah memiliki NPWP, yang memiliki kewajiban menjalankan kewajiban perpajakannya dengan target populasinya, sasarannya yaitu beberapa daerah sesuai dengan tinggal peneliti. Menurut Sugiono di tahun 2017, halaman buku 81, sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, di mana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling menurut Sugiono di tahun 2016, halaman bukunya 81, adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan berdasarkan populasi dengan cara menggunakan probability sampling. Dengan metode pendekatannya yang acak, di mana teknik dalam pengambilan sampel ini memberikan setiap anggota populasi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Metode yang ketiga, data dan metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode
Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode survei, yaitu pengumpulan data primer yang diperoleh langsung berupa opini atau pendapat dari responden dengan menjawab semua pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner. Penelitian dilakukan selama 2 hari pada tanggal 27 Januari 2024 sampai 28 Januari 2025. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Google Form sebagai alat untuk mengumpulkan data. Penelitian mengambil data dan informasi yang ada hubungannya dengan materi penelitian yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner melalui smartphone dan media sosial. Penelitian ini menggunakan skala Likert. Menurut Sugiono, di tahun 2019 halaman bukunya 146, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena yang ada, fenomena sosial di di sini telah dijelaskan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian, seperti tabel di tabel berikut ini. Tabel penelitian. Yang pertama sangat setuju, itu skornya 5%. Dan yang kedua setuju, skornya 5%. Yang ketiga ragu-ragu, skornya 3%. Dan yang keempat tidak setuju, skornya 2%. Dan yang kelima, sangat tidak setuju dengan skor 1%. Dan metode yang keempat, operasional variabel. Variabel merupakan suatu nilai dari orang. Operasionalisasi variabel sendiri memiliki arti deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Penelitian ini memiliki variabel bebas dan variabel terkait. Menurut Sugiono di tahun 2019 halaman buku 69, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi perubahan dari variabel terkait. Sementara itu, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Berikut adalah uh, peran teknologi digital atau X1 ya, merupakan keseluruhan fungsi dari suatu teknologi digital yang mempengaruhi pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Terus peningkatan eh, S yang kedua merupakan suatu proses secara atau perbuatan untuk menaikkan sesuatu ke arah yang lebih baik, ditambah dengan canggihnya teknologi digital secara sekarang. Terus kewajiban pajakan atau X3 merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mentaati berdasarkan norma atau hukum. Sama halnya dalam perpajakan seperti wajib pajak mendaftarkan NPWP, melaporkan usahanya bagi wajib pajak badan, pembayaran, pemotongan, dan pemungutan serta pelaporan pajak. Terus wajib pajak atau S4 merupakan individu, badan usaha, atau entitas lainnya yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara, di mana pajak sendiri merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Variabel-variabel yang diukur dijabarkan ke dalam beberapa indikator dan masing-masing indikator mempunyai sub-indikator.
Subindikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak menyusun item instrumen yang berupa pernyataan dalam sebuah kuesioner. Indikator-indikator yang digunakan untuk menyusun kuesioner penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Variabel penelitian ukuran teknologi ya. Indikatornya kinerja, subindikatornya karakteristik teknologi, em, terus peran, nomor itemnya 3 dan selanjutnya. Dan yang kelima, metode yang kelima analisis data. Analisis data menurut Taylor di tahun 1975 adalah suatu proses yang merinci usaha secara formal untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotensi. Menurut Lexi J. Moleo, Mo- Moleong di tahun 2002, analisis data adalah suatu proses pengaturan urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Hmm. Sedangkan menurut Sugiono di tahun 2019, halaman buku 244, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabar, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan eh, sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih makna yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode statistik yang berfokus pada analisis statistik matematik atau numerik dari kumpulan data. Dalam metode ini, penelitian dimulai dari fase statistik, deskriptif, dan tindak lanjuti dengan analisis yang lebih spesifik untuk mendapatkan lebih banyak wawasan. Hasil dan pembahasan yang di atas, penelitian tentang pentingnya peran teknologi digital dalam sistem perpajakan merupakan salah satu proses pembelajaran untuk mengetahui tentang seberapa pentingnya teknologi digital dalam sistem perpajakan di Indonesia dengan target masyarakat Indonesia dari berbagai profesi dan rentang usia kurang lebih 20 tahun sampai dengan kurang lebih 40 tahun yang diwakili dengan diskusi anggota kelompok dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai bagaimana kemudahan akses perpajakan yang akan diambil pada penelitian ini. Respon dari masyarakat terhadap teknologi digital di sistem perpajakan ini, pentingnya teknologi digital dalam sistem perpajakan. Dengan banyaknya populasi 200 orang wajib pajak menulis mendapatkan sampel sebesar 100 orang responden yang berasal dari tempat tinggal penulis masing-masing. Parameter pernyataan meliputi beberapa aspek antara lain kesesuaian, kompetensi dasar dengan materi yang telah diberikan dengan pengukuran menggunakan skala Likert interval 5, yaitu sangat setuju nilainya 5%, untuk setuju nilainya 4%, untuk ragu-ragu nilainya 3%, untuk tidak setuju nilainya 2%, dan untuk sangat tidak setuju nilainya 1%.
Pada aspek penyajian kuesioner penelitian memberikan 6 pernyataan indikator indikator pertanyaan yang diberikan peneliti antara lain seperti berikut ini. Nah, pertanyaannya, apakah teknologi digital dalam perpajakan, misalnya e-filing, e-billing, memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak di Indonesia? Itu nilainya 5%. Nah, terus apakah dengan adanya teknologi digital membuat sistem perpajakan menjadi lebih transparan? Itu nilainya rata-rata 3,5%. Terus apakah teknologi digital membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya? Penilaiannya rata-rata 38%. Terus apakah masyarakat merasa puas dengan sistem pelayanan pajak secara online atau e-billing atau e-filing? Rata-rata eh, poinnya 3,4%. Terus apakah dengan adanya sistem perpajakan online justru memperbanyak kendala saat melakukan aktivitas perpajakan? Itu nilai rata-ratanya 2,2%. Nah, terus yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, apakah pemerintah perlu untuk terus mengembangkan teknologi digital dalam sistem perpajakan? Nah, nilai rata-ratanya ya itu 5%. Hasil karakter kuesioner yang diberikan kepada responden pada aspek teknologi digital dalam perpajakan, misalnya e-filing, terus e-billing, memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak di Indonesia memiliki skala interval rata-rata 5, yang artinya responden sangat setuju dengan pernyataan yang diberikan. Indikator pernyataan kedua skala interval rata-rata 3,4% ya, yang artinya ragu-ragu dengan pernyataan bahwa dengan adanya teknologi digital membuat sistem perpajakan menjadi lebih transparan. Indikator pernyataan ketiga terdapat pada skor rata-rata 3,8%, yang artinya setuju dengan pernyataan bahwa teknologi digital membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Indikator pernyataan keempat terdapat pada skor 3,4%, yang artinya ragu-ragu bahwa apakah masyarakat merasa puas dengan sistem pelayanan pajak secara online atau e-billing atau e-filing. Indi- Indikator pernyataan kelima terdapat pada skor 2,2%, yang menyatakan tidak setuju bahwa awalnya sistem perpajakan online justru memperbanyak kendala saat melakukan aktivitas perpajakan. Terus kemudian pada indikator pernyataan keenam pada skor 5%, yang artinya sangat setuju bahwa pemerintah perlu untuk terus mengembangkan teknologi digital dalam sistem perpajakan, sehingga dapat disimpulkan dari keenam indikator pernyataan terdapat pada rentang interval kurang lebih 2,2% atau 5% ya. Mendapatkan rata-rata 3,8%, yang berarti sesuatu atas pernyataan dalam kuesioner. Hal ini berarti bahwa adanya transformasi digital berperan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa temuan dalam penelitian ini menjadi bahan masukan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas teknologi digital dalam perpajakan dan membantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun metode penelitian deskriptif yang masih menggunakan pendekatan kuantitatif yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian. Mengatakan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan observasi atau wawancara, terus angket angket mengenai keadaan sekarang, mengenai subjek yang sedang diteliti,
Menurut Sugiono di tahun 2018, metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Kesimpulannya, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis data, teknologi digital dalam perpajakan terbukti mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh rata-rata interval sebanyak 5%. Namun dalam aspek transparansi dan kepuasan masih terdapat keraguan eh, kalangan wajib pajak dengan nilai interval 3,4%, sementara itu dalam peningkatan kepatuhan pajak, penerapan teknologi digital dinilai cukup efektif dengan interval 3,8%, menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju terhadap dampak positif digital perpajakan. Selain itu, perlunya pengembangan layanan sistem perpajakan elektronik mendapatkan dukungan kuat dari responden dengan nilai interval rata-rata 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teknologi digital memiliki peran signifikan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Untuk meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak, pemerintah diharapkan terus mengembangkan pelayanan digital perpajakan guna menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan dapat meningkatkan rasio kepatuhan pajak setiap tahunnya. Mungkin cukup hanya ini materi yang saya paparkan. Eh, Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, khususnya untuk Bapak Agung Riyadi, ya, SAKOM, MKOM selaku dosen pengampu untuk mata kuliah ICT BTRSI. Kami juga berterima kasih kepada para responden yang telah melakukan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada keluarga semua teman-teman kuliah tersebut. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya sampaikan dan materi-materi yang belum tepat. Mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.